semuanya, kami akan membahas tentang materi pemanasan global. Dilihat dari definisi, penyebab, dampak, dan solusi mengatasinya. Pemanasan global itu apa sih? Nah, pemanasan global atau yang biasa disebut dengan global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah melonjak 0,4 kurang lebih 0,18 derajat Celcius dan 100 tahun terakhir. Jadi, prediksi sudah semakin memanas. Lalu apa sih sebenarnya yang menyebabkan bumi kita ini semakin panas? Mengapa bumi mengalami kenaikan suhu? Nah, ini penyebabnya. Yang pertama, efek rumah kaca. Efek rumah kaca adalah proses atmosfer menghangatkan planet. Efek rumah kaca terjadi akibat panas yang dipantulkan ke permukaan bumi terperangkap oleh gas-gas di atmosfer, sehingga tidak dapat diteruskan keluar angkasa, melainkan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Efek rumah kaca memiliki manfaat bagi makhluk hidup di bumi, namun jika berlebihan berbahaya kehidupan di bumi karena dapat mempengaruhi dan mengganggu iklim. Selanjutnya yang kedua adalah meningkatnya gas rumah kaca. Gas-gas memiliki sifat yang merangkap panas, sehingga panas yang terpantul dari permukaan bumi tidak dapat diteruskan ke cahaya. Akibat dari gas tersebut, gas-gas tersebut adalah gas rumah kaca. Gas yang paling berperan adalah karbon dioksida atau CO2. Penyebab meningkatnya karbon dioksida adalah pembakaran bahan bakar batu bara, pembakaran minyak bumi, dan pembakaran gas alam. Kemudian yang ketiga, penggunaan CFC yang tidak terkontrol. CFC atau klorofluorokarbon adalah bahan kimia yang digabungkan menjadi sebuah bahan untuk memproduksi peralatan, terkhusus pada peralatan rumah tangga. CFC terdapat pada kulkas dan AC. Kemudian yang keempat adalah polusi kendaraan berbahan bakar bensin. Kendaraan memberikan penyebab terbesar dalam terjadinya pemanasan global. Polusi yang dihasilkan kendaraan berbahan bakar bensin seperti motor, mobil, dan kendaraan lainnya, di mana dari hasil pembuangannya menghasilkan gas karbon dioksida yang berlebihan. Gas karbon dioksida merupakan penyebab utama terjadinya pemanasan global karena karbon dioksida adalah gas yang memerangkap panas sehingga tidak dapat keluar ke angkasa. Selanjutnya yang kelima, polusi metana oleh pertanian, perkebunan, dan peternakan. Gas metana menempati urutan kedua sebagai penyebab utama terjadinya pemanasan global. Gas metana dapat berasal dari bahan-bahan organik yang kekurangan oksigen dari hasil pemecahan bakteri, seperti di persamahan. Sedangkan pada peternakan seperti usus hewan ternak, meningkatnya produksi hewan ternak, maka meningkat pula gas metana yang dilepaskan dari permukaan bumi. Kemudian yang keenam adalah pengrusakan hutan. Hutan berfungsi dalam menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Jika hutan rusak akibat dari penebangan dan pembakaran, maka yang terjadi adalah jumlah karbon dioksida yang diserap oleh hutan sedikit dan semakin banyak karbon yang di atmosfer yang menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pemborosan energi listrik. Energi listrik sebagian besar kita gunakan adalah hasil pembakaran dari pembakaran minyak bumi dan batu bara, di mana hasil pembakaran tersebut menghasilkan karbon dioksida. Kemudian yang kedelapan adalah polusi kendaraan yang terus meningkat. Meningkatnya jumlah kendaraan, maka karbon dioksida pun dihasilkan dari kendaraan tersebut akan bertambah banyak dan tentu saja menimbulkan pemanasan global. Penyebab yang terakhir adalah pembakaran sampah secara berlebihan.
Pembakaran sampah secara berlebihan yang dilakukan secara massal akan menyebabkan terjadinya pemanasan global. Karena dari hasil pembakaran sampah tersebut adalah gas metana yang dapat memerangkap panas. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dampak pemanasan global atau global warming. Pemanasan global mempunyai dampak atau akibat yang sangat luas yang tentunya memberikan pengaruh bagi kehidupan di bumi, terutama kehidupan manusia. Dampak pemanasan global adalah sebagai berikut. Pertama, gunung-gunung es akan mencair. Kemudian, yang kedua, curah hujan akan meningkat dan badai akan sering terjadi. Selanjutnya yang ketiga, air tanah cepat menguap yang akan menyebabkan kekeringan. Keempat, angin akan bertiup lebih kencang dengan pola yang berbeda-beda yang dapat membentuk angin puting beliung. Yang kelima, cuaca menjadi sulit diprediksi dan lebih ekstrim, baik itu hujan ekstrim atau kekeringan ekstrim. Kemudian yang keenam, kenaikan permukaan laut yang sangat banyak akan menyebabkan tsunami, banjir, dan pulau-pulau akan tenggelam. Yang ketujuh, menyebabkan kekeringan di wilayah pertanian sehingga tanaman akan cepat rusak. Kemudian yang kedelapan, dapat mengakibatkan gagal panen akibat dari cuaca yang ekstrim dengan terjadi banjir yang mengakibatkan tanaman pertanian akan terendam. Selanjutnya, meningkatnya hama pangan akibat dari perubahan iklim. Kemudian, populasi hewan dan tumbuhan menurun. Selain itu, meluasnya berbagai penyakit yang dapat menyerang manusia seperti DBD dan malaria. Yang terakhir, meningkatnya kasus orang meninggal akibat dari cuaca panas seperti jantung, stroke, dehidrasi, serta stres. Lalu apa saja sih yang dapat dilakukan oleh remaja dalam mengatasi atau mengurangi pemanasan global atau global warming? Yang pertama, mengurangi pemakaian bahan yang dapat memicu gas rumah kaca. Seperti yang pertama, mengurangi pemakaian spray, yaitu berupa parfum, pengharum ruangan, dan obat nyamuk. Kemudian yang kedua, mengurangi pemakaian kendaraan bermotor atau mengurangi gas emisi pada kendaraan bermotor. Kemudian yang ketiga, tidak merokok. Yang keempat, mengurangi kegiatan pembakaran, yaitu diantaranya adalah pembakaran sampah. Yang kedua, melakukan kegiatan cinta lingkungan. Ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu yang pertama, menanam pohon yang banyak menyerap karbon dioksida atau CO2, seperti pohon brambesi dan beringin. Kemudian, yang kedua, menanam pohon yang banyak mengikat air, seperti pohon manggis. Yang ketiga, mengadakan bakti sosial, seperti turut melakukan penghijauan di lahan kondol. Kemudian yang keempat, membuat taman di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang ketiga, menghemat energi. Ini kita bisa lakukan berbagai cara, yaitu yang pertama, menghemat pemakaian listrik, seperti mematikan lampu jika tidak dipakai. Kemudian yang kedua, mempelopori penggunaan energi alternatif seperti penggunaan energi matahari, energi angin, dan energi air. Selanjutnya yang keempat, yaitu mengolah sampah. Ini kita bisa lakukan dengan aktivitas yang pertama, mengolah sampah organik menjadi pupuk. Dan yang kedua, mengolah sampah anorganis seperti plastik dan lainnya untuk dijadikan barang yang bisa dipakai kembali. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan 3R, yaitu reduce, reuse, recycle untuk mengurangi sampah. Demikian materi tentang pemanasan global atau global warming. Agar silaturahmi tidak terputus, berilah nilai 100, hidup sendiri tanpa kekasih. Sekian dan terima kasih.